Sumba Barat Daya. Itu belum ada ya? Masih 4 kabupaten. Semua ada. Oke. Baik. Kita mulai saja ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu Ibu Ibu Justin kasih kesiswaan masih ada apa? Nanti akan masuk ke Zoom untuk menjelaskan beberapa hal yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Jadi saya sampaikan tentang teknisnya untuk SNK. Jadi yang pertama, tahun ini nomenklaturnya dikembalikan. Jadi yang tahun 2 tahun kemarin itu KSNK, Kompetisi Sains Nasional, tahun ini semua dikembalikan menjadi Olimpiade Sains Nasional. Sehingga kalau ada yang kenal lagi bahasanya, jadi kita kembali lagi ke nomenklatur utamanya yaitu OSNK. Jadi kita ada di tahap OSNK, yaitu Olimpiade Sains Nasional tingkat kota, kabupaten. Nanti setelah itu nanti ada OSNP dan OSN, itu tingkat nasional. Ya, jadi kemarin itu kita ditunjuk untuk menjadi teknis ya, tim teknis provinsi untuk bisa membantu teman-teman proktor di sekolah. Jadi ini komunikasinya itu tidak melalui kabupaten lagi. Jadi Bapak Ibu proktor itu langsung ke kita di provinsi. Jadi ada 2 tim teknis provinsi. Salah satunya saya nanti akan membantu Bapak Ibu untuk di OSNK. Di OSNK untuk kegiatan. Jadi mungkin sudah dikirim oleh Pak Anton itu materinya. Jadi saya akan jelaskan sedikit beberapa poin untuk kegiatan. Ya, saya share screen-nya. Oke. Sabar, saya share YouTube saja ya, supaya kasihan teman-teman yang tidak bisa ikut nanti. Oke. Bisa lihat share screen-nya? Bisa. Oke, saya ada live YouTube ya, nanti saya kirim YouTube-nya, mungkin teman-teman yang mungkin tidak ikut bisa lihat. Oke. Jadi yang pertama itu adalah perubahan jadwal. Sesuai dengan jadwal yang pertama, kita jadwal ada perubahan, agak mundur sesuai dengan petunjuk pertama yang Bapak Ibu punya dapat itu untuk simulasinya itu di tanggal 11 kalau tidak salah. Ini dia bergeser ke tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 untuk simulasi. Jadi simulasi uji coba. Kemudian pelaksanaannya itu dia di tanggal 23, 24 dan 25. Jadi ada 3 hari ya. Jadi simulasi itu 3 hari, pelaksanaan itu 3 hari. Kira-kira 3 hari itu isinya apa saja? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini untuk 17 Mei. Untuk 17 Mei itu adalah sinkronisasi data. Sinkronisasi data. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman proktor semua bahwa untuk OSNK itu kita menggunakan aplikasi asesmen nasional ANBK, tetapi dengan moda semi online. Saya ulangi lagi ya, untuk pelaksanaan OSNK ini kita menggunakan aplikasi ANBK moda semi online. Jadi jangan ada yang tanya lagi
yang online bagaimana, kami yang baru-baru online bagaimana dengan semi online. Intinya moda yang dilaksanakan itu adalah semi online. Ya. Kemudian yang untuk tanggal 17 itu sinkronisasi. Jadi teman-teman akan sinkronisasi itu dibuka untuk WITA kita dibuka sampai jam 6 sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu sinkronisasi. Kemudian tanggal 18 itu simulasi untuk semua mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran itu dibuka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Ya, jadi simulasinya itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, kecuali mata pelajaran fisika. Ingat ya, kecuali untuk mata pelajaran fisika itu hanya dibuka sampai jam 12 siang. Jadi itu hanya dibuka dari jam 12 siang. Nah, itu untuk simulasi tanggal 18. Nah, kemudian ada juga simulasi tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu untuk sekolah yang tidak melaksanakan simulasi di tanggal 18. Contohnya ada kendala. Jadi, tanggal 18 dan 19 itu dibuka untuk simulasi. Jadi, kalau ada yang kendala di tanggal 18, maka dia bisa simulasinya di tanggal 19. Nah, tetapi bukan simulasinya 2 kali. Jangan ada yang bertanya lagi ya, jangan sampai tanggal 18 kita simulasi lagi, apa tanggal 19 kita simulasi lagi, tidak ya. Jadi slotnya itu ada 2, 18 atau 19. Jadi kalau Bapak Ibu sudah simulasi di tanggal 18, berarti tanggal 19 tidak perlu simulasi lagi. Tetapi kalau tanggal 18 Bapak Ibu belum simulasi, berarti bisa simulasi di tanggal 19. Itu ya jadwal simulasinya. Sampai dengan tanggal 19. Nah, untuk pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah tanggal 23 Mei. 23 Mei itu kalau tidak salah itu hari Senin ya, kalau tidak salah. Ya, hari Senin. Minggu. Ya, hari Senin itu. Itu sinkronisasi data. Nah, sinkronisasi data itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu adalah proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi data, pengambilan data dari server pusat ke server lokal Bapak Ibu, itu kita akan pantau semua. Nah, sedangkan di tanggal 24 Mei, itu adalah pelaksanaan hari pertama untuk 4 mata pelajaran. Di situ ada 4 mata pelajaran, itu fisika, ekonomi, geografi, dan biologi. Jadi harus ingatkan ke anak-anak bahwa jadwalnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Jangan sampai geografinya Bapak Ibu sampaikan di tanggal 25. Ternyata dia ujiannya di tanggal 24. Jadi itu untuk 4 mata pelajaran. Jam 9 sampai jam 12. Nah, itu kemungkinan waktunya sama. Waktunya sama. Nah, jadi untuk yang tanggal 25 itu ada 5 mata pelajaran yang diujikan. 5 mata pelajaran yang diujikan yaitu kimia, astronomi, kebumian, matematika, dan informatika. Jadi ada 5 mata pelajaran ya yang untuk hari tanggal 25 Mei. Nah, itu untuk jam mulainya itu semuanya sama. Mungkin ada beda di jam selesainya. Kayak di pelajaran kimia itu dia jam 10 sudah selesai, astronomi kebumian itu jam 11 sudah selesai, matematika informatika itu setengah 12 baru selesai. Nah, itu baru selesai untuk di hari keduanya. Jadi untuk jadwal ini jadwal sudah sah ya, sudah resmi. Nah, oke. Untuk peserta, ini saya lihat gambaran untuk saya belum tahu nanti mungkin dari Dinas bisa sampaikan kira-kira kalau akumulasi sebenarnya pesertanya berapa. Untuk kita NTT itu ada 6.908 peserta. Kita punya 6.908 peserta. Nah, untuk semua bidang. Sedangkan untuk sekolah yang ikut dan terdaftar, mendaftarkan diri dan ada pesertanya, itu 258. Termasuk sedikit ya, kita punya SMA itu cukup banyak di NTT, sekitar 900-an. Yang mendaftar itu hanya 258 sekolah.
yang mendaftar untuk di OSNK. Nah, itu pun tidak semua sekolah mendaftar semua bidang. Nanti ada sekolah-sekolah yang cuma mendaftar mungkin hanya 5 pelajaran atau 4 pelajaran. Nah, ada juga yang mungkin mendaftar semua pelajaran. Ya, jadi tergantung, kalau siswanya tidak ada ya tidak mungkin mereka daftar semuanya. Ya, ini rekap perlombanya sama. Nah, untuk komunikasi, untuk web komunikasi kita itu nanti diberikan diberikan akses untuk Bapak Ibu semua itu untuk web komunikasi sama seperti web assessment. Jadi webnya bersama hanya beda linknya. Jadi web assessment itu nanti Bapak Ibu akan login, kemudian akan melakukan pengaturan server, pengaturan sesi, pengaturan server siswanya, itu semua sinkronisasi semuanya itu ada di web. Nah, untuk di webnya itu sesuai dengan nanti ada presentasinya itu nanti akan dibuka pada tanggal 28 ya, tanggal 28 hari ya 25 hari Kamis ya. Hari Kamis Bapak Ibu sudah bisa mengaksesnya, nanti di presentasi yang satu ya saya akan sampaikan untuk akses webnya. Nah, itu untuk web komunikasinya. Nah, karena ini masih kondisi pandemik, jadi tetap menerapkan 6M. Walaupun ujiannya tetap di lab, kita tetap standar protokolnya tetap harus jalan. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu untuk yang bagian pertama. Nanti setelah selesai baru kita sesi diskusi ya terakhir. Kita masih tunggu apa Pak Anton sudah masuk kok, Ibu Justin? Ibu Justin apa sudah ada? Oh, kita bersabar ya. Oke, ya. Oke, yang kedua, nanti yang materi yang kedua, ini materi Bapak Ibu sudah dapat semua ya. Oke, sudah bisa lihat share screen yang keduanya? Di Bapak Ibu juga ada? Ada. Ya, sudah. Oke, baik. Ya, jadi saya akan jelaskan tugas dan tupoksi ya. Tugas dan tupoksi sehingga Bapak Ibu tidak salah. Jangan sampai bahwa oh ini tugasnya provinsi, oh ini tugasnya kabupaten kota. Jadi untuk koordinasi teknis itu dari provinsi langsung ke sekolah. Jadi tidak melewati kabupaten lagi. Jadi Bapak Ibu proktor dan teknisi itu komunikasinya langsung ke tim provinsi. Jadi tugas kami itu sosialisasi pelaksanaan. Hari ini kita sampaikan sosialisasi, kemudian dengan Kementerian Agama itu sudah juga. Kemudian yang berikut adalah kami akan mendampingi satuan pendidikan. Kemudian akan koordinasi, nanti itu kan disampaikan oleh Ibu Justin, tentang penyediaan listrik, internet, untuk persiapan OSNK. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah, jadi ini memantau kegiatan. Kemudian, nah, ada beberapa hal teknis yang menjadi tugas tanggung jawab sekolah. Ya, jadi setiap sekolah Bapak Ibu ini kan yang diundang hampir semuanya proktor ya. Mudah-mudahan semuanya proktor itu yang diundang. Jadi setiap sekolah itu harus menyediakan 1 orang proktor. Saya yakin ini Bapak Ibu semua sudah berpengalaman di proktor. Kami tidak perlu mengajarkan lagi Bapak Ibu, sudah tahu tugas tanggung jawab Bapak Ibu proktor. Jadi di sini ada 1 poin yang ditekankan, minimal pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor. Jadi ini kami berharap bahwa Bapak Ibu yang jadi proktor untuk kegiatan OSNK ini bukan
baru mau jadi proktor. Nah, bisa mengerti ya Bapak Ibu ya, bukan yang baru mau jadi proktor. Minimal Bapak Ibu sudah pernah jadi proktor. Nah, sudah jadi proktor. Kenapa? Karena ini OSNK ini adalah lomba, bukan ujian. Lomba itu artinya nol kesalahan. Tidak ada bilang adanya kesalahan bahwa proktor bikin rusak server, selesai. Kemudian proktor tidak upload data, nah, itu bahaya. Nah, jadi betul-betul teman-teman yang diminta itu yang minimal sudah mengikuti pelatihan atau minimal sudah pernah menjadi proktor untuk kegiatan asesmen kemarin ataupun UNBK, proktor-proktor tua lah. Nah, kemudian bersedia menarangi fakta integritas, nanti ada di webnya. Ya, kemudian menyiapkan juga teknisi. Jadi selain proktor, sekolah juga menyiapkan teknisi, minimal dia tahu tentang jaringan, dia tahu tentang aplikasi. Itu minimal teknisi. Ya. Yang berikut, sekolah menyediakan ruang aman untuk pelaksanaan, kemudian harus punya standar protokol, kemudian, setiap ruangan ini pentingnya, setiap ruangan itu menyediakan maksimal 25 klien. Ada yang japri saya kemarin, Pak, kenapa 25? Peserta kami 45. Bapak Ibu bisa lihat kembali di jadwal, di total yang saya sudah jelaskan tadi, itu hari pertama itu ada 4 pelajaran, di mana satu pelajaran itu cuma 5 orang. Sehingga 4 pelajaran itu 20 orang untuk hari pertama. Sedangkan di hari kedua itu ada 5 pelajaran, di mana satu pelajaran maksimalnya 5 orang, maka ada 25 peserta. Maka klien yang dibutuhkan itu adalah 25 klien di luar cadangan. Ingat ya Bapak Ibu, ini 25 klien yang Bapak Ibu siapkan di luar cadangan. Kenapa Bapak Ibu harus siap cadangan? Karena tiba-tiba terjadi gangguan di PC-nya, maka Bapak Ibu harus segera mengganti siswa tersebut, harus berpindah ke PC cadangan. Karena tidak ada yang namanya OSN susulan. Tidak ada ya, tidak ada OSN susulan. Jadi jika terjadi kendala di situ dan tidak bisa ditasi, maka risikonya anak yang jadi korbannya. Kemudian setiap komputer server itu ditangani oleh 1 orang proktor. Jadi 1 proktor itu untuk 1 server. Jadi misalnya 25 klien itu Bapak Ibu bisa mau pakai 2 server terserah. Tetapi 25 klien itu sudah bisa menggunakan 1 server ANBK yang Bapak Ibu pakai. 1 server semi online yang Bapak Ibu bisa pakai, bisa mengcover 25 klien untuk ujian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambah server. Kecuali yang punya 2 ruangan yang kapasitasnya cuma 15, mungkin dia mau bikin 2 server. Jadi peserta ini bisa ditempatkan minimal 1 server. Jadi maksimalnya mau 2 server, itu terserah Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan server di sekolahnya. Nah, nanti itu pengaturannya nanti ada di web asesmen, di web OSNK-nya. Oke, ini proktor. Kemudian yang berikut adalah, ini papan-papan tulisan ya. Jadi Bapak Ibu bisa papan tulisan, kemudian dilarang masuk ini wajib dipasang. Nah, kemudian ini untuk jaringannya, untuk persiapannya. Kabelan ya, Bapak Ibu ingat jaringannya menggunakan kabel. Ingat jaringannya gunakan kabel karena ini moda semi online, jadi tidak pakai wifi di ruangan. Kemudian switch hub-nya 24 port, minimal gigabyte lah. Bandwidth butuh internet ya. Internet yang dipakai adalah untuk melakukan sinkronisasi dan juga untuk merilis token dan juga mengupload jawaban. Itu penting. Nah, internetnya jadi tidak butuh internetnya cukup banyak ya. Jadi internet cukup banyak. Itu Bapak Ibu saya tidak perlu jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa tahu. Nah, kemudian komputer klien disediakan oleh satuan pendidikan. Ingat, komputer klien disediakan oleh satuan pendidikan. Ya, begini Bapak Ibu. Nah, kemarin banyak yang tidak mendaftar, ini salah satu penyebabnya itu mereka tidak punya fasilitas.
sekolah-sekolah yang tidak mendaftar itu salah satunya itu tidak punya fasilitas. Nah, untuk yang pelaksanaan ini Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan yang namanya moda menumpang. Tidak ada ya. Nah, yang tidak ada moda menumpang tidak ada. Yang bisa diizinkan, dengar baik-baik Ibu ya. Yang bisa diizinkan itu adalah meminjam fasilitas sekolah sekitar. Begitu ya. Jadi meminjam fasilitas sekolah sekitar. Saya kasih contoh. Misalnya di SMA 10 Kupang, dia ada mendaftar siswanya, tetapi ternyata PC-nya tidak ada. PC-nya tidak ada ya, tapi pesertanya ada. Mereka sudah mendaftar, PC-nya tidak ada, apalagi server. PC saja tidak ada server. Nah, mereka bisa meminjam fasilitas di sekolah terdekat yang tidak melaksanakan asesmen. Contohnya SMK. Bapak Ibu kan SMA, ada SMK kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pinjam fasilitas yang ada misalnya di SMK 1 Kupang, tetapi bukan atas nama SMK 1 Kupang, tetap nama sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti di status servernya, di nama servernya, nama komputer server, kliennya, itu tetap nama sekolah Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ujiannya digunakan di SMK 1 Kupang. Beda dengan moda menumpang ya, di asesmen kan moda menumpang, tetap nama servernya, nama SMK-nya. Tetapi ini kemudian Bapak Ibu juga bisa meminjam di sekolah yang sama. Contoh, di sekolah A itu punya 3 lab. 3 lab ya, dia punya 3 lab. Lab 1, lab 2, lab 3. Mereka ujian hanya pakai 1 lab. Lab 2-nya masih free. Bapak Ibu bisa minjam di sekolah yang berikut. Di sekolah yang itu, pokoknya Bapak Ibu bangun komunikasi lah sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan asesmen. Intinya, tidak ada yang namanya moda meminjam. Kecuali moda menumpang ya. Nah, kalau meminjam fasilitas itu boleh. Jadi memang salah satu faktor kemarin mungkin terlambat sosialisasi mungkin, jadi kita juga tidak tahu kalau dari awal seperti ini mungkin banyak sekolah yang mungkin sudah berkoordinasi dengan sekolah sekitar sehingga mereka bisa mengikuti juga. Oke. Nah, jadi komputer kliennya sesuai spesifikasi. Kemudian ya ini webnya ya. Ini web komunikasi UNBK itu akan dirilis tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28 itu nanti Bapak Ibu sudah bisa login. Format loginnya ini ya, webnya ini. Ini format loginnya ini. Ya. Format loginnya itu. Ini di webnya itu isinya ini. Memantau informasi. Pastikan Bapak Ibu harus sering literasi. Kemudian mengecek data peserta. Bapak data peserta yang sudah diisi itu apa sudah masuk. Memastikan data komputer ruang, sesi sesuai. Mengecek kelengkapan data, cetak kartu login, mencetak daftar hadir, mengisi, melihat jadwal sinkronisasi, melihat rekap kelengkapan upload jawaban, dan seterusnya. Ini formatnya Bapak Ibu. Username itu adalah jenjang. Jadi ini jenjangnya apa? Nah, ini jenjang SMP ya, SMA ya. Kemudian kode provinsinya, misalnya 24. Kemudian kode kabupatennya, 2 digit ya. Jadi jenjangnya ini 2 digit SMA. Kemudian kode provinsi itu 2 digit. Kode kabupaten 2 digit. Dan kode sekolah Bapak Ibu itu 3 digit. Totalnya ada 9. Jadi ada 9 digit ya. Ada 9 digit untuk login di webnya. Passwordnya NPSN sekolah. Tanggal 28 ya, tanggal 28 itu passwordnya itu NPSN sekolah. Nah, NPSN sekolah kemudian ditambah dengan bintang. Itu untuk login. Nah, pada saat Bapak Ibu login di webnya wajib ganti password. Itu pasti wajib. Jadi setelah login langsung ganti passwordnya ya. Kalau Bapak Ibu tidak password, ada teman lain yang masuk, kasih kacau Bapak Ibu pun server. Harusnya satu server mereka bikin 5-6 server. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus minimal Bapak Ibu tahu. Jadi ini untuk login untuk web assessment. Ingat ya, web assessment beda dengan web KSN yang waktu pendaftaran. Waktu Bapak Ibu mendaftarkan dan diajukan itu beda ya. Jadi jangan lupa ini web assessment untuk pengolahan ujiannya. Jadi web ANBK, web OSN-nya ini beda ya dengan web yang kemarin Bapak Ibu mendaftar. Oke. Kemudian, nah ini ya untuk PC servernya.
Kalau yang belum pernah semi online, ini spesifikasinya. Jadi minimal 4 core, jadi itu setara Core i5 ataupun Intel Xeon. RAM-nya itu 8 GB ya, 8 GB, kemudian ada 2 LAN card, atau juga bisa satu asal punya WiFi, kemudian hard disk-nya, browser-nya. Kemudian ini komputer kliennya. Kemudian aplikasi yang dibutuhkan itu ada VirtualBox, dan lain-lain. Oke. Nah, ini topologinya. Topologi jaringannya masih sama kemarin. Nah, ini ruangan tes. Jadi nanti ruangan tes itu pastikan semuanya komputer dengan baik. Nah, ada beberapa hal, ini panduan, ada beberapa hal yang saya mau pastikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus sesuai standarisasi. Saya ingatkan yang paling pertama. Yang paling pertama, itu servernya harus bagus. Betul ya, itu servernya bagus. Yang kedua, servernya wajib terpasang UPS. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi servernya bagus, kemudian harus pasangnya UPS. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus siapkan internet utama dan internet cadangan. Wajib ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai IndiHome di sekolah, atau Bapak Ibu pakai Astinet atau pakai Bisnet, minimal Bapak Ibu punya internet cadangan, minimal hotspot HP ataupun pakai modem yang lain untuk membantu. Nah, karena untuk ujian ini yang paling pertama itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya setting TR, transfer respon tidak ada ya, itu bypass semua. Semuanya tidak ada setting transfer respon. Kemudian akses itu hanya dibuka untuk akses sinkronisasi itu kita hanya buka pada saat sinkronisasi. Sedangkan pada saat pelaksanaan kita tidak buka lagi akses sinkron. Ataupun akses unlock itu tidak ada. Jadi betul-betul Bapak Ibu Proktor harus betul-betul mempersiapkan perangkatnya itu betul-betul siap tempur, bukan yang main-main. Jadi betul-betul komputer yang digunakan termasuk komputer klien itu penting, untuk cadangannya juga itu sangat penting. Nah, kemudian yang berikut itu adalah VHD. Untuk VHD itu akan dibagikan besok, tanggal 26. Untuk VHD pelaksanaan itu kita bagikan, karena mereka bagikan memang karena setelah ini ada jeda libur dan masuknya itu hanya sisa 1 minggu. Setelah itu langsung simulasi, makanya dibagikan memang sekarang, sehingga dalam 1-2 hari Bapak Ibu sudah bisa menguji coba. Besok kita akan bagikan VHD. Mungkin yang pertama mereka akan kirim ke kami ke provinsi, Bapak Ibu. Jadi nanti kami di provinsi akan mendownload dulu. Setelah itu baru nanti saya buatkan link untuk dibagikan ke teman-teman semua. Nah, jadi ingat untuk VHD itu Bapak Ibu hati-hati. Karena VHD untuk dia hampir sama juga dengan VHD ANBK, VHD UNBK hampir sama, mirip-mirip bentuknya. Jadi hati-hati jangan sampai ada yang pakai VHD KSN tahun lalu. Nah, jadi nanti kita pakai VHD yang kita yang sudah dibuat ini, nanti saya akan bagikan, dan diharapkan untuk Bapak Ibu tidak mengambil VHD dari link-link yang bukan yang kami berikan. Jadi nanti setelah itu nanti ada link resminya kita kasih untuk Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Sekitar 20-an lebih giga. 20-an giga mungkin Bapak Ibu bisa mungkin hanya satu di setiap kabupaten kota, mungkin satu orang yang mungkin download, mungkin setelah itu baru dibagi ke teman-teman sekolahnya. Bapak Ibu kan punya koordinasi dengan teman-teman di masing-masing daerah sehingga prosesnya cepat. Jadi juga kami tidak anjurkan juga untuk semua sekolah download. Kalau ada sekolah terdekat yang sudah download mungkin bisa dibagikan supaya proses distribusi VHD-nya juga lancar ya. Jadi besok itu kita akan bagikan VHD-nya. Nah, yang terakhir itu jadi seperti yang di asesmen yang semi online. Jadi nanti masukkan ID server dengan password yang sudah diberikan. Nanti itu semuanya di web. Kemudian masuk status tes, pilih daftar tes, kemudian kelompok tes, kemudian klik simpan, assign all. Nah, di dalam server itu kan nanti ada semua mata pelajaran.
semua mata pelajaran. Nah, untuk hari kedua itu nanti jamnya beda, tidak masalah Ibu, ada pelajaran jadi mungkin 1 jam, baru 1 jam, yang pelajaran ini sudah selesai, silakan keluar. Kemudian pelajaran yang berikut mungkin jam Ibu siapkan pelajaran, semuanya di dalam satu server. Ya, jadi nanti mengumumkan token itu akan dirilis sesuai dengan jam ujiannya, jam ujian. Nah, kemudian checklist peserta, kemudian kalau ada gangguan teknis, visibility-nya bagus, jadi Bapak Ibu sudah tahu proses penanganan masalah. Dan seterusnya kami tidak ikut. Apakah hari kedua bisa ikut? Masih bisa ikut, karena hari kedua pelajaran yang berbeda. 5 pelajaran yang berbeda lagi. Jadi mungkin yang gagal hanya 4 pelajaran hari yang pertama. 5 pelajarannya tidak gagal. Jadi untuk masalah teknis, misalnya token tidak keluar, servernya bermasalah, kemudian ada standby biru, hijau, segala macam, itu semua langsung koordinasi ke provinsi. Bapak Ibu, untuk penanganannya kami pastikan Bapak Ibu langsung dilaporkan. Jangan Bapak Ibu utak-atik lagi sampai 1-2 jam, sehingga sudah tidak bisa ketemu baru lapor kami. Sehingga kita bisa sampaikan ke pusat kendalanya seperti apa. Nah, kita juga punya akses di provinsi juga terbatas. Jadi untuk itu ya. Jadi ini untuk prosedur login ujiannya. Kemudian ini panduan pengawas. Nah, untuk pengawas ini dilakukan pengawas silang. Di pengawas silang yang akan dikoordinir oleh MKKS masing-masing kabupaten kota. Nanti MKKS jadi nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu kira-kira yang mengawas di sekolah ini siapa. Nah, itu nanti urusan MKKS ya Bapak Ibu. Tugas proktor Bapak Ibu hanya siapkan sistem, siapkan aplikasi. Nah, hadir di lokasi satuan pendidikan. Jadi untuk ini pengawas. Kemudian menjelaskan, mendapatkan pengarahan, kemudian mengisi dan fakta integritas. Fakta integritas semua nanti dicetaknya di web assessment. Ya, jadi ini panduan pengawasnya sama seperti ujian biasa ya Bapak Ibu. Kemudian jadi Bapak Ibu proktor itu hanya tugasnya menyiapkan sistem. Jalannya pelaksanaan di dalam ruangan itu ada di pengawas. Jadi pengawas yang akan memandu untuk anak-anak, silakan login, ini username. Pengawas juga yang nanti akan membagikan username kepada siswa untuk bisa login. Itu tugasnya pengawas. Bukan tugasnya sih, hanya yang sistem. Kemudian pengawas lah. Nah, kemudian ada gangguan itu laporkan ke proktor dan seterusnya. Jadi itu memang tugas-tugas pengawas. Kemudian setelah pelaksanaan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu teknisi itu adalah mengupload jawaban. Ya toh, mengupload hasil jawaban itu pastikan Bapak Ibu mengupload. Jangan sampai Bapak Ibu ujian habis kasih tinggal dan tidak mengupload jawaban. Nah, di web itu kita akan pantau setiap hari. Kita akan upload setiap hari status upload jawaban Bapak Ibu. Di webnya Bapak Ibu juga ada, kami di web provinsi juga ada. Nanti kita akan cek kira-kira ujian tanggal 24 itu siapa yang belum upload jawabannya. Nah, itu nanti kita akan sampaikan, kita akan koordinasi supaya minimal Bapak Ibu bisa tahu kira-kira kenapa saya punya server belum bisa di-upload jawaban. Pak, kami mau upload jaringannya tidak ada. Sampaikan supaya kita bisa koordinasi ke pusat.
Itu untuk kemudian ada tambahan satu lagi Bapak Ibu, itu adalah mungkin nanti dari provinsi yang akan bisa tambahkan, itu adalah tentang peserta. Peserta itu semua sudah final. Artinya peserta yang Bapak Ibu sudah daftar di web KSN dengan statusnya itu diajukan, itulah data finalnya. Nah, data finalnya. Yang artinya bahwa tidak ada lagi pendaftaran susulan yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi yang namanya menukar peserta. Tidak ada. Jadi misalnya Pak, ternyata ini 5 siswa yang saya kirim itu mata pelajaran si A, ternyata satu mau ikut lah, saya mau ganti orang. Tidak ada lagi. Jadi misalnya yang daftarnya pelajaran si A 5 orang dan 2-nya mundur, tidak bisa ikut, yang ikut 3 orang. Jadi tidak ada untuk data peserta, Bapak Ibu tidak perlu pertanyakan lagi, karena itu yang sudah terdaftar dan statusnya di web KSN-nya itu diajukan, maka itulah data yang fixnya untuk dilaksanakan ujian. Nah, dan yang masih satu lagi, nanti kita diskusi sebentar, itu adalah pembiayaan. Semua pembiayaan itu berasal dari dana BOS. Dana BOS ya, baik itu pengawas, baik itu proktor, teknisi, baik dari sisi simulasi sampai dengan proses pelaksanaan. Jadi hampir 6 hari ya. Jadi ada 6 hari itu dibayar oleh dana BOS. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah alokasikan di arkasnya untuk kegiatan dana BOS. Oke ya, jadi itu yang saya bisa dapat sampaikan. Berikutnya dari Pak Anton, Ibu Justin sudah ada? Ibu kasih. Baik, selamat siang, Pak Rudi. Ya, Anton silakan tambahkan. Oke, ya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Ibu Yesi, terima kasih juga. Nanti yang terakhir nanti akan Ibu Justin akan tambahkan semuanya untuk memperkuat. Yang perlu saya tambahkan, kemarin itu ada beberapa jumlah sekolah yang ikut KSN di tahun 2020 sebanyak 260 sekolah. Kemarin yang belum diajukan masih banyak, sekitar 50 lebih sekolah. Terpaksa saya dengan teman-teman ambil alih untuk diajukan ke sekolah semua, sehingga 266 sekolah sekarang sudah bisa ikut untuk KSN tingkat kabupaten di tahun 2022 ini. Yang perlu saya ingatkan kembali terkait dengan beberapa tahun kemarin, itu banyak kendala yang ada. Yang pertama itu terkait dengan saat pelaksanaan lomba, koneksi internet, terus listrik. Untuk listrik dan internet, kami akan bersurat, provinsi akan bersurat ke PLN, untuk di Kupang, diteruskan nanti ke cabang masing-masing dengan Telkomsel. Kami akan bersurat nanti terkait dengan pendanaan. Kami juga akan bersurat ke sekolah-sekolah terkait dengan pelaksanaan. Itu suratnya sudah ada, kayak sebelumnya sudah ada. Nanti kami akan mempertegas lagi terkait dengan pendanaan. Kami dari dinas akan membuatkan surat untuk pelaksanaan kegiatan lomba. Seluruh lomba itu ada di dana BOS. Itu sudah ada. Tinggal silakan teksnya ada di sekolah masing-masing. Untuk teknisnya nanti sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Terima kasih. Mungkin tinggal tunggu karena ini simulasinya di tanggal 17 sampai 20. Karena pelaksanaan lombanya di tanggal 23 sampai 25 Mei. Karena untuk VAD-nya nanti Pak Rudi sudah jelaskan tadi tanggal 28 mungkin sudah bisa diakses untuk di-download. Mungkin itu saja beberapa poin yang perlu saya sampaikan untuk memperkuat, untuk mempertegas lagi nanti Ibu Justin akan disampaikan. Mungkin terima kasih Pak Rudi, saya kembalikan, mungkin Ibu Justin bisa melanjutkan. Terima kasih, selamat siang. Satu lagi untuk terkait dengan grup,
Ini ada dari chat ini ada banyak. Di grup yang sudah ada nanti kita akan tambahkan. Mohon beberapa teman-teman yang kita jadikan admin, tolong ditambahkan juga. Kalau yang belum gabung, silakan bisa buat grup di kabupaten masing-masing. Karena ini yang ikuti cuma 87. Ini termasuk dengan provinsi dan tim teknis. Jadi sekolah ini masih banyak yang belum ikut. Mohon teman-teman yang ada di beberapa kabupaten yang ikut, nanti tolong dibantu. Beberapa sekolah yang belum ikut. Tolong dibantu nanti grupnya nanti kita akan tambahkan. Mungkin yang belum masuk, grupnya sudah ada, tapi ada yang belum masuk nanti kita tambahkan. Mohon dijapri nomor WA-nya, nanti supaya kita bisa tambahkan. Mungkin itu saja. Terima kasih, perlu saya kembalikan. Oke, baik. Makasih Pak Anton. Ibu Justin sudah ada kah? Terima kasih. Justin belum masuk. Mungkin Mbak Yansi, mungkin Ibu Yansi bisa tambahkan, mungkin. Bu Yansi, Bunda. Bunda. Oke, Bunda silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Rudi. Ya. Silakan, Bunda. Selamat siang teman-teman proktor di sekolah. Jadi terkait dengan KSN Kabupaten, tingkat kabupaten, kami mengharapkan sekolah-sekolah yang sudah mendaftar dapat mengikuti dengan baik, dan terutama yang menjadi utama dari kegiatan KSN nanti adalah sarana prasarananya tolong diperhatikan, sehingga apa yang disampaikan Pak Rudi tadi tidak lagi ada pengaduan listrik mati. Ya, kalau padam listrik kita tidak tahu karena itu kewenangan di PLN, tapi kalau terkait dengan jaringan mungkin bisa dipersiapkan dengan baik, jaringan utama maupun jaringan tambahannya, sehingga kegiatan lomba nanti berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kesulitan di lapangan dapat dikoordinasikan melalui grup yang sudah dibentuk. Pak Rudi sebagai Helpdesk Provinsi dan kami di bidang pasti akan membantu apapun yang menjadi kesulitan di lapangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk teman-teman proktor, tetap semangat di dalam mengkawal kegiatan ini. Terima kasih Pak Rudi. Oke, makasih Ibu Yansi. Ya, baik teman-teman. Jadi menu Ibu Justin belum ada kok Pak Anton. Supaya kita buka diskusi saya dulu. Belum ada ya. Kan? Pak Rudi Ya, lanjut saja ya. Ya, oke. Baik, kita buka diskusi saja ya. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin ada hal yang mesti dipertanyakan. Mungkin saya atau Pak Anton atau Ibu Yansi mungkin bisa bantu untuk menjawab. Oke, yang mau bertanya silakan reaction ya. Ada tombol reaction di reaction-nya itu, silakan yang mau tanya silakan. Dari mana duluan? Ini saya cek tadi masih ada berapa kabupaten ya yang belum ada ini. Rotendao sudah ada, Rotendao. Rotendao tidak ada sampai saat ini. Malaka juga tidak ada. Sumba Tengah juga tidak ada ya. Nah, itu ada Sumba Barat Daya SBD. Nah, ini ada 4 kabupaten yang tidak ada di Zoom ini. Jadi, oke, yang pertama dari Saburai Jua, Pak Gabriel, silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu Justin, Bunda, selamat siang. Siang, ya. Terima kasih atas kesempatan ini kepada saya. Saya dari SMA Negeri 1 Jawa Barat, Kabupaten Saburai Jua. Jadi terima kasih atas penjelasan teknis dari Bapak Rudi.
berkaitan teknis pelaksanaan di laboratorium maupun untuk pelaksanaan simulasi. Jadi mendengar penjelasan dari Pak Rudi tadi, saya ingin bertanya begini. Pelaksanaannya selama 2 hari, yaitu tanggal 24 sama tanggal 25. Ada 4 pelajaran dan juga 5 pelajaran. Apakah ada pengaturan teknis tentang jarak, tentang penempatan, kan peserta dimasukkan dengan beberapa pelajaran yang sama. Satu pelajaran kan ada 1 sampai 5 orang. Apakah ada pengaturan teknis tentang tempat duduk mereka seperti itu, Pak? Itu yang saya maksudkan. Untuk menghindari itu, karena pengawas internalnya dari luar, pengawasnya dari luar, supaya jangan muncul pertanyaan buat kami ketika di dalam ruangan. Seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Halo? Terima kasih. Halo, ya, halo. Oke, baik. Terima kasih Pak Gabriel. Oke, kita lanjut di SMA Buya Sari, Lembata. Silakan. Baik, selamat siang, salam kenal. Mantap, Buya Suri. Ya. Dari SMA Negeri 1 Gasuri. Oh iya, Lembata itu apa? Ganteng. Ya. Dari Kabupaten Lembata. Silakan. Hal yang mau saya sampaikan yang pertama adalah berkaitan dengan pembagian jadwal ujian yang hanya 2 hari dari tanggal 24 sampai 25. Yang mau saya sampaikan adalah apakah bisa dibagi sesi sehingga mengurangi ketersediaan peralatan komputer sesi pagi dan sesi siang, sehingga dari 25 komputer yang disiapkan bisa saja disiapkan hanya sekitar 10. Ini membantu bagi teman-teman yang belum mempunyai peralatan. Sehingga ada pembagian sesi pagi dan sesi siang. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, kami apresiasi, kami beri dukungan penuh berkaitan dengan koordinasi pada pihak PLN dan Telkomsel. Ini memang hal yang sangat urgen, sehingga kami apresiasi jika dilakukan pemberitahuan sebelum pelaksanaan ujian, sehingga pada saat pelaksanaan ujian itu menjadi catatan atau perhatian penting bagi semua komponen terkait, baik dari PLN maupun Telkomsel. Mantap. Jadi ada 2 hal yang saya perlu sampaikan, mungkin hanya itu saja, saya kembali. Oke, Mantap, baik. Buya Suri. Terima kasih. Dari Sumba Timur, SMA 1 Waingapu, silakan. Mohon bisa videonya kalau bisa diaktifkan. SMA 1 Sumba Timur ya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, saya dari SMA Negeri 1 Waingapu. Saya langsung saja menuju ke pertanyaan berhubungan Oke, silakan Pak Ben. dengan pelaksanaan KSN itu ada hari pertama, hari kedua. Berhubungan dengan pengaturan sehubungan dengan yang dikatakan oleh Pak Ial, tentang protokol kesehatan, kami berencana untuk misalnya di hari yang pertama kita menggunakan 2 server. Gitu juga yang hari kedua itu kami menggunakan 2 server. Jadi bisa nggak ada pembagian gitu dari 5 pelajaran itu kita bagi. Jadi tidak harus menggunakan 1 server. Misalnya fisika, ekonomi itu server yang 1, kemudian geografi, biologi servernya yang 1. Jadi berhubungan dengan prokes, yang saya ingin tanyakan, apakah ada pendaftaran server? Jadi untuk jangan sampai perkiraannya hari pertama yang 4 mata pelajaran ini 1 server. Nanti yang berikutnya lagi untuk hari berikutnya tetap juga 1 server. Jadi kami berencana untuk
menggunakan 2 server untuk satu hari. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua berhubungan dengan pendanaan. Kami mohon kalau bisa tolong dirincikan kegiatannya itu apa-apa saja yang bisa masuk dalam pendanaan di dana BOS. Saya itu baru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben dari SMA 1 Sumba Timur. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini dari SMA Frater Don Bosco Lembata. Silakan. SMA Frater Don Bosco Lembata, silakan. Suaranya dibesarkan, Pak. Ini karena korban teknologi. Oke, mungkin suaranya mungkin diperbaiki mikrofonnya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak kita bisa jawab dulu ya. Kita jawab dulu ya untuk sementara. Jadi saya jawab dulu yang bisa saya jawab, nanti yang untuk hal lain nanti dibantu oleh Pak Anton dan Ibu Yensi. Atau Ibu Justin sudah ada mungkin bisa menjawabnya. Yang pertama itu dari Saburai Jua ya, Pak Gabriel. Tadi Pak Gabriel itu aplikasinya apa tadi? Saya lupa. Pak Gabriel tadi coba. Mengatur pengaturan di dalam ruangan, Pak. Oh iya ya, oke. Ya jadi ya itu nanti dijawab oleh dari Ibu Yensi atau Pak Anton ya. Jadi kalau dari saya sih secara teknisnya nanti pengawas yang mengaturnya. Mungkin duduknya entah bersilangan atau bersebelahan, itu nanti pengawas yang pengaturan. Kita proktor hanya mengurusi yang namanya sistem. Yang kedua, untuk SMA Buyasari ya. Nah, itu untuk sesi ujian itu tidak ada ya. Sesi ujian. Ya, untuk sesi ujian itu cuma ada 1 sesi, tidak bisa dibagi 2 sesi. Seperti yang disampaikan tadi. Makanya jika sekolah yang kekurangan fasilitas atau sarana prasarana, tadi dibuka peluang untuk melakukan pinjam fasilitas. Entah di sekolah yang terdekat, jenjang yang sama, ataupun Bapak Ibu bisa pindah di SMP, ataupun di SMK, ataupun sekolah yang tidak melaksanakan. Jadi itu sudah final ya, jadi tidak ada pembagian sesi. Jadi semuanya ujiannya serentak, karena ini lomba, jadi bukan ujian, jadi lomba. Jadi soal yang keluar itu semuanya juga sama. Jadi jangan sampai soal sesi 1, sesi 2 siangnya baru kerja soalnya. Jadi itu yang sempat ditanyakan juga di pusat kemarin, jadi tidak ada pembagian sesi. Semuanya tetap di sesi yang sama sesuai dengan jadwal. Oke, kemudian dari Sumba Timur. Dari Sumba Timur itu seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak ada batasan. Jadi Pak Ben bisa gunakan 2 server. Entah itu servernya itu yang server satunya dipakai untuk hari pertama, server keduanya untuk hari kedua, ataupun server pertamanya hari pertama kedua juga bisa, server kedua juga hari pertama kedua, terserah. Intinya pengaturannya semua nanti ada di web KSOSN-nya yang akan Bapak Ibu sudah bisa login tanggal 28. Jadi di situ mulai tambahkan server, segala macam pengaturan server ke dalam klien itu ada di mulai tanggal 28 sudah bisa lakukan pengaturan. Itu di pengaturan web OSN-nya. Begitu ya Pak Ben ya. Nah, kemudian ya itu ya. Jadi itu untuk server. Kemudian untuk pengawasan dengan yang pertanyaan terakhir mungkin Pak Anton dengan Ibu Yensi mungkin bisa bantu jawab tentang pengaturan di dalam ruangan. Ya, Rudi, halo. Ya, iya. Pak Rudi, ini yang berhubungan
dengan pembagian server bukan tapi harinya sama, cuma dibagi. Satu hari itu dibagi ada 2 server. Misalnya kan hari pertama itu ada 4 pelajaran. Satu Iya, iya. 2 pelajaran, 1 server 2 pelajaran, jadi 10 peserta gitu. Oh, bisa, sangat bisa. Sangat Oke. bisa. Ya, oke, terima Ya, kasih. ya. Lagi yang berhubungan dengan rincian pendanaan, Oke, untuk pendanaan mungkin Ibu Yensi, Pak Anton bisa bantu jawab. ya termasuk persiapan gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Untuk terkait dengan pengaturan teknis yang jarak tadi, mungkin di panduan yang sebelum saya sudah bagikan mungkin ada. Terus yang terkait dengan pendanaan untuk kegiatan KSN ini sudah jelas, tadi saya sudah sampaikan juga. Nanti bersumbernya dari dana BOS. Tinggal teknisnya nanti diatur di sekolah masing-masing. Masukkan di arkasnya, jangan lupa. Jangan lupa masukkan di arkas terkait dengan pelaksanaan lomba ini. Jangan sampai ada pengeluaran tapi tidak masukkan di dalam arkas. Nanti bisa jadi temuan tuh. Ya tolong ingat sampaikan kepada Pak Kepsek dengan manajemen bosnya, tolong diatur untuk masukkan anggaran terkait dengan lomba ini. Dengan simulasinya mungkin nanti teknisnya langsung di masing-masing. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Anton untuk tambahannya. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Jadi untuk diskusi kita hari ini saya sudah share di YouTube ya. Nanti sebentar saya kirim link, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang tidak ikut kegiatannya. Masih ada yang mau tanya? Silakan. SMA 1 Tasifeto Barat. Belu, silakan Ibu. Selamat siang, Pak. Yang mau saya tanyakan, apakah semua KSN ini berbasis online, semi online? Dia bisa online, ya? Oke, itu saja Ibu. Semua diwajibkan semi off. Pak, dan apakah nanti berbasis online, full online, itu adresnya juga masih seperti semi online ya? Yang pengaturan servernya sama server sama klien yang semi online dan full online itu beda atau gimana tuh? Diwajibkan semua untuk semi online. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi saya sudah jelaskan juga dari pertama bahwa kita menggunakan moda semi online. Teman-teman Prokop semua sudah tahu yang semi online berarti pengaturannya itu menggunakan pengaturan semi online, yaitu yang bersama juga dengan online ya. Pengaturan server dan sesi, memasukkan siswa ke dalam server, ke dalam klien ini ke server mana itu adalah sama dengan semi online. Jadi saya ulangi lagi bahwa modanya semi online, tidak online ya. Nah, oke, yang terakhir ya, satu lagi Frederick Maro. Ini dari mana? Silakan. Yang terakhir ya. Terima kasih. Ya. Saya dari SMA Negeri Baranusa, Kabupaten Alor. Ya, Alor. Oke, silakan, Alor. Yang mau saya tanyakan di sini, mekanisme numpangnya nih, apa satu server bisa lebih dari satu sekolah pakai, atau waktu numpang, sekolah yang menumpang juga numpang sekaligus dengan servernya. Ya. Jadi bisa satu server atau saat mereka menumpang, server yang digunakan juga berbeda. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab saja ya. Untuk yang dari mana tadi? Alor ya, Baranusa. Ya, jadi seperti saya sudah jelaskan tadi, tidak ada moda menumpang di OSN. Tidak ada moda menumpang. Yang ada itu meminjam fasilitas. Artinya yang meminjam fasilitas itu
termasuk server, klien, semuanya itu fasilitasnya dipinjam sekaligus. Jadi contohnya Pak, misalnya mau ujiannya di SMK atau di SMP yang punya fasilitas, berarti pinjam sekaliannya. Atau Pak, misalnya di SMA Baranusa, mau di sekolah SMA terdekat yang punya komputer server lebih dari satu, atau kliennya, ruangan labnya lebih dari satu, bisa. Jadi walaupun Pak ujiannya di SMA 2 Baranusa, tapi statusnya Pak SMA 1 Baranusa. Jadi server dengan kliennya punya sendiri-sendiri. Jadi datanya tidak masuk. Jadi moda menumpang itu tidak ada lagi di yang ada tuh meminjam fasilitas. Oke, itu ya Pak, bisa jelas ya? Oke, baik. Siap, jelas Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Yang terakhir itu adalah ya, dari mana? Tadi saya dari Lembata. Oh, iya. Bagaimana? Oke. Dalam sistem pengawasan, dalam yes. satu ruangan itu 25 klien, apakah hanya menggunakan satu orang pengawas atau dua? Oke, baik. Jadi untuk lalu yang kedua, yang kedua, apakah tahun ini kita tidak menggunakan kamera pengawas, Pak? Terima kasih. Oke. Baik, jadi untuk pengawasan nanti diatur oleh ada juknisnya, itu kalau tidak salah 20 orang per satu pengawas. Jadi itu nanti dikoordinasi dengan MKS, entah MKS atau langsung anggaran politik dan MKS akan disampaikan oleh Ibu Justin juga nanti sebentar. Pengawasan